serve atau kami mengabdi. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, kami dengan di landscape ini juga tidak membedakan backgroundnya dari kita apa. Misalkan dari sukunya apa, agamanya apa, kemudian golongan apa, profesinya apa, itu tidak dipermasalahkan. Yang paling terpenting adalah kita semuanya tidak membicarakan politik di sana, gitu. Karena kita adalah non politik. Dan meja dulu, meja. Asosiasi dengan landscape internasional. Presiden ngurus meja. Sibuk dia. Nah, LINES itu punya akronim Liberty, Intelligence, Our Nation Safety, yang artinya adalah kecerdasan, kebebasan untuk bangsa kita, gitu. Jadi kita di sini menjadi bagian dari relawan-relawan untuk bisa menjadi bagian dari asosiasi yang bekerja dengan 8 fokus pelayanan Main, gua diajak-ajak. Nah, pelayanan kita pertama adalah tentang diabetes. Kita tahu diabetes ini adalah penyakit yang Mau mana? Jadi sangat sering banget. Nah, uniknya lagi penyakit diabetes ini tidak diterima pada mereka yang usianya senior, tapi anak-anak pun bisa terdeteksi dengan adanya diabetes mellitus ini. Jadi LINES sangat peduli dengan hal tersebut. Untuk itu hadir di lantai 2 ada pemeriksaan gula darah sewaktu dengan gratis. Satu diabetes, betul. Yang kedua vision atau mata. Jadi kita sangat peduli terhadap penglihatan baik untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Kemudian yang ketiga ada kita namanya childhood cancer. Jadi peduli terhadap concern terhadap penderita kanker khususnya pada anak-anak. Nah, kami di landscape ini mempunyai rumah singgah lain yang berada di belakang Sorry ya Kak. Coba dulu ya. Anak-anak penderita kanker yang akan melakukan pengobatan di rumah sakit Darmais itu mereka bisa singgah di sana secara gratis. Semuanya sudah kita penuhi, baik untuk tempat tinggal, makan, semuanya kita yang penuhi. Dan rata-rata ini ada mereka pasien yang dari luar kota, gitu ya. Kita mempunyai rumah singgah lain yang sudah dioperasional tahun 2022 kami memberikan fasilitas pada anak-anak penderita kanker. Syaratnya ya mereka juga pasti penderita kanker. Dan kedua mereka Tempat donor darah. Sama HB aja ya? Siapa? Sama HB apa? Oh, kamu kita DP-in aja. Woi Angel. Oh ya udah enggak apa-apa. Ayo. Baik, dari PMI ya? Iya. PMI mana? Pak Angel. DKI Jakarta. DKI Jakarta Barat, Timur. Kalau saya dari selatan. Oh selatan. Nah, ini dia nih staff dari PMI ya, namanya Mbak Angel. Ica mana Ica? Oh itu. Ini namanya Ica nih, dari PMI juga. Iya. Lagi persiapan itu ya? Daftarin. Daftar orang donor darah. Iya. Oke. Nah, ini ibu. Ada rumah donor. Oh iya. Halo Bu. Lagi. Mungkin sementara kita berjalan dulu aja. Iya. Ini ke depan dulu ya, Ica. Kita mungkin lagi di akhir dulu ya. Oke, makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Meja, bangku. atau kita nyebutnya adalah non-living donor. Karena anak-anak ini apalagi sekarang pemerintah dengan programnya stunting itu kadang kita sangat konsentrasi tentang hal itu. Jadi LINES hadir untuk dapat menjadi bagian dari program yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan pemberian gizi terbaik kepada mereka yang membutuhkan, termasuk juga penyuluhan seperti itu. Kemudian yang keenam humanitarian itu lebih kepada pelayanan kepada kemasyarakatan gitu ya. Salah satunya yang dibutuhkan adalah dengan adanya donor darah. Nah, donor darah adalah hadir di acara ini di lantai 2 kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman boleh untuk menyumbangkan setetes darah Anda itu sangat berarti pada mereka yang membutuhkan. Setetes boleh ya, setetes sampai 350 cc nantinya ya. Oke, jadi kami sangat gencar sekali untuk melakukan donor darah ini karena permintaan khususnya di DKI setiap jam itu butuh 6 kantong. Setiap jamnya itu butuh 6 kantong pasien membutuhkan darah. Jadi kami sangat concern tentang hal tersebut sehingga LINES sangat sering sekali untuk melakukan donor darah bekerjasama dengan PMI.
kemarin baru di Tamrin City, saat ini kita ada di sini. Jadi silakan teman-teman Bapak Ibu sekalian, tidak lama kok. Donor darah itu cuma sekitar 15 menit saja. 15 menit. 14 ya? 15 menit saja sih, dan sebagai apresiasi nanti Bapak Ibu sekalian setelah pemeriksaan pengambilan darah, nanti juga kita akan kasihkan goodie bag, gitu ya. Kemudian kita ada juga disaster pelayanan, saat ini kan rawan-rawan ya, udah musim hujan gitu ya, kemudian banjir gitu. Nah, kami juga sangat konsentrasi terhadap pelayanan untuk musibah bencana alam. Salah satunya adalah disaster. Oh, Ibu mau pinjam pulpen ya? Diberikan oleh Mindset kepada masyarakat, dan kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk yang mau menjadi bagian dari relawan internasional, silakan bisa bergabung dengan kami. Syaratnya sangat gampang kok gitu. Lions Club ini backgroundnya macam-macam mas, gitu ya. Backgroundnya macam-macam, ada yang pengusaha, ada yang worker, ada yang mereka juga business owner, ada mereka yang seniman juga ada, banyak macam. Jadi memang orang yang bergabung di Lions Club itu adalah backgroundnya bermacam-macam, kayak gitu. Betul. Jadi disebutkan katanya usia juga dari yang muda dari balita. Usia paling rendah di Lions Club itu adalah 11 tahun, dan itu masuk ke Leo Club. Ada, namanya Leo Club. Leo Club itu adalah anak dari Lions Club. Gitu. Kalau Leo Club itu adalah anak-anak yang usia dari 11 sampai dengan 17 tahun. Sampai dengan 29 tahun. Gitu. Nah, mereka ini adalah bagian dari Lions Club untuk disiapkan dan sejak dini mengenal pelayanan pada masyarakat. Sosial, betul. Jadi makanya kenapa setiap sekolah pun sekarang, bahkan di universitas, beberapa universitas itu ketika kamu ada kredit untuk pelayanan nggak? Nah biasanya dia minta tuh, kalau kamu ada kredit pelayanan kepada masyarakat, dia akan mendapatkan extra point, misalnya kayak gitu. Nah inilah pentingnya kita kenapa mengajak pada generasi-generasi muda untuk bisa menjadi bagian dari pelayanan pada masyarakat. Kita kantor pusatnya kalau di Indonesia itu kita terbagi ada beberapa distrik gitu ya. Kalau di Jakarta ini kita kantornya dari ulasan tentang di depan Lion Waduk Pluit, persis gitu. Jakarta. Lions Club boleh. Serius. Lions Club boleh bikin kantor sendiri. Dalam artian gini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada satu komunitas yang tergabung menjadi satu kesatuan, nah itu boleh dibuat sendiri. Nah, misalkan Mas Rindra ini dengan teman-teman di MC misalkan gitu kan, dan satu minat yang sama untuk pelayanan pada masyarakat, bikin aja Lions Club Jakarta MC misalkan gitu. Nah, itu boleh berkantor sendiri silakan, karena klub ini adalah otonom. Sekalipun otonom, tapi kita tetap mengacu pada Constitution Bylaws yang ada. Betul. Betul, tapi klub ini pun juga boleh berkreasi sendiri untuk pelayanannya. Jadi Lions Club itu 8 poin tadi itu fokus utama pelayanannya sebagai guidance lah gitu loh. Oh ya, gue mau udah jadi mau anggota Lions Club nih, terus gue punya klub sendiri gitu kan. Kemudian gue mau pelayanan apa, kan bingung tuh Gabriel. Nah 8 ini bisa menjadi acuan. Tapi kalau misalkan klub itu mau membuat suatu kegiatan sendiri, contohnya misalkan bazar ini bisa dijadikan dengan bazar charity gitu. Setiap tenant yang datang ke sini sebagai bagian dari tenant, yang katakanlah kan biasanya ya kalau bazar kan ada itunya ya, apa namanya, participant fee-nya ya gitu. Nah misalkan participant fee-nya harganya misalkan 500.000, misalkan 500.000. Nah, yang 400.000 adalah untuk participant fee, yang 100.000 untuk kontribusi pelayanan, itu boleh. Jadi itu bagian dari creative event. Gitu. Nah, untuk apa 100.000-nya nanti? Misalkan, oh ya saya mau bakti sosial ke panti asuhan, misalkan. Itu hanya bagian dari creative event-nya saja. Kayak gitu. Aduh, udah lama enggak kelihatannya. Pengambilan darah. Pengambilan darah. Kamu bawa mobil? Apa kita beli aja? Itu colokannya. Boleh.
kita ada juga betul, kita juga ada pelayanan kepada anak-anak kolong jembatan gitu. Jadi itu bagian dari pelayanan